Oke, selamat berjumpa kembali semuanya di mata kuliah Etika Profesi di Institut Teknologi Dell. Ini udah minggu kelima. Eh, kita seharusnya udah banyak ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah saya berikan materi tentang materi dan berupa juga tugas. Nah, ini saya juga akan masuk sama kalian tentang yang namanya etika profesi. Nah, kalau yang sekarang kita akan belajar tentang statement of ethical principle. Jadi ethical principle statementnya itu apa-apa saja yang ada di kalau kita berbicara tentang profesionalitas, kita berbicara tentang etika profesi. Oke, jadi di sini, sebentar. Jadi di sini slide-nya hanya sedikit, jadi saya hanya menjelaskan tentang statement of ethical principle, apa-apa saja yang ada di dalamnya. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, apa sih yang dinamakan sebagai profesional itu? Nah, profesional sendiri sebenarnya kalau merujuk dari kata profesional itu, bentar ya, merujuk dari kata profesional, nggak ada kata baku yang menempatkan oh profesionalis seperti A, profesionalis seperti B. Beda kalau misalnya pemain bola atau penyair atau pemusik, ada spesifikasi katanya gitu. Misalnya kata bendanya itu jelas gitu ya. Kalau pemusik dia yang memainkan musik, kalau dia penyair dia yang menciptakan syair-syair gitu. Atau dia penyanyi, dia yang menyanyikan sebuah lagu atau banyak lagu gitu ya. Nah, ini berbeda. Kata profesional sendiri ini bisa dipakai untuk berbagai macam bidang, berbagai macam hal itu bisa dikatakan masuk menggunakan kata profesional. Makanya susah untuk mendefinisikan apa sih kata profesional yang tepat dan baik dan benar itu. Bahkan untuk pekerjaan tradisional gitu ya seperti yang berkaitan dengan apoteker gitu, medicine, berhubungan dengan hukum gitu ya. Baik itu penegak hukum atau pencipta hukum atau ya semua orang yang bertindak di dunia hukum, akuntansi, keuangan gitu kan, bahkan engineering gitu kan. Kita berbicara engineering uh, bawahannya banyak lagi. Yang berbicara teknik engineering atau teknik itu bawahannya banyak lagi. Nah, tidak ada sebenarnya kata baku yang mendefinisikan apa itu kata profesional. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya profesional itu. Oke, jadi bisa saja profesional di kita sebagai teknik, terutama teknik komputer, itu mungkin berbeda sedikit dibandingkan dengan profesi yang ada profesional di pekerjaan misalnya yang berhubungan dengan kesehatan atau pekerjaan berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan keuangan atau berhubungan dengan publik, itu bisa saja berbeda. Tapi kesemuanya itu walaupun berbeda-beda, tetap masing-masing profesi itu, masing-masing profesional tadi memiliki yang namanya uh, etika. Oke, makanya kita mempelajari namanya etika profesi. Masing-masingnya semuanya itu ada aturan-aturan yang tidak tertulis, ada culture-nya, ada budayanya ya mendefinisikan seperti ini loh profesional itu. Oke. Oke, sehingga ada aja kesepakatan atau agreement secara umum yang menunjukkan karakteristik dari si profesional itu apa di semua bidang gitu. Oke, ada karakteristik umumnya, ada kesepakatan baik itu yang disetujui secara umum ataupun disetujui secara institusi atau organisasi gitu ya. Itu apa yang berkaitan dengan profession atau profesional tadi. Itu ada. Oke. Sehingga dengan demikian, maka profesional itu harus apa? Harus memiliki yang namanya lagi-lagi ini bukan term ya, ini lebih ke karakteristik. Kalau termnya ya bisa kita definisikan semau kita mungkin apa itu tentang yang namanya profesional terkait juga dengan bidang kita masing-masing. Nah di sini profesional itu karakteristiknya salah satu diantaranya adalah dia harus memiliki yang namanya skill dan knowledge. Ya tentu kalau kita bisa dibilang profesional, profesi lah gitu misalnya ya, kita harus memiliki yang namanya skill dan juga knowledge, kemampuan dan juga pengetahuan, terutama di bidang yang kita tekuni. Lalu si profesional ini sudah memiliki atau mendapatkan sebagai banyak macam pengetahuan dan skill dari ya dari misalnya study, training ataupun dia ya kalau misalnya kalian kan ada mahasiswa
Nanti ada training-training segala macamnya di luar pelajaran dari luar dari pendidikan formal. Nah itu dia mendapatkan skillnya dan knowledge-nya dari situ, dari kehidupan dia bermasyarakat, dia bisa mendapatkan knowledge-nya itu. Jadi uh, setelah misalnya kayak mahasiswa setelah lulus, dia bisa melanjutkan ke dunia profesi gitu kan, ke dunia profesionalitas. Berapa tahun mereka mendapatkan pendidikan dan skill, mendapatkan knowledge di pendidikan formal. Nah, itu juga nggak hanya berhenti sampai di situ. Sebagian orang mungkin nanti akan terus mengembangkan update gitu kan, maintain atau update skill-skill dan knowledge yang dimiliki dia untuk diperbaharui terus-terusan, sehingga nanti lebih relevan dengan ya pekerjaan yang dimiliki dia ataupun ya namanya kehidupan gitu ya. Nama kehidupan, hidup itu harus berjalan terus, pekerjaan itu harus berjalan terus, sehingga masing-masing individu sudah harus memiliki yang namanya kemauan untuk terus memperbarui diri, update diri gitu, memaintain ilmu yang dimiliki dia supaya tidak tertinggal dan supaya bisa beradaptasi dengan kehidupan zaman. Oke. Ya profesional juga salah satunya bisa ada expertise-nya, significant power untuk yang bisa mempengaruhi individual atau klien di society yang lebih besar. Nah, ini pasti tentunya ada step-stepnya untuk kalian bisa mendapatkan seperti ini, dikategorikan sebagai profesional profesional di bidangnya gitu ya. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan gitu, hingga nanti dengan adanya kalian profesional dan kalian memiliki power gitu ya, kalian sudah benar-benar dipandang orang, oh memang si A ini layak di bidangnya gitu, sangat profesional di bidangnya gitu. Oke, nah itu semua karakteristik yang ada pada secara garis besar, secara umum. Nanti seiring dengan berkembangnya waktu, ya pasti berbeda-beda karakteristik yang dimiliki, terutama berkaitan dengan etika ya, dimiliki satu profesi dengan profesi lainnya. Oke. Nah, selanjutnya ini akan kita bahas tentang etika dan engineering. Etika dan teknik, ke dunia teknik lah kita misalnya. Kadang-kadang kita engineer, walaupun kita computer engineer, kita secara umumnya masuk ke dalam engineering. Nah, apa sih yang kita kategorikan sebagai engineer? Engineer itu, oke, engineer itu, sebentar, ya. Nah, engineer itu dia menginvent gitu ya, menemukan atau menciptakan suatu suatu metode, suatu aplikasi, suatu bahan, benda segala macam dari pekerjaan mereka. Untuk apa? Untuk ya kehidupan sekarang dan kehidupan masa depan yang lebih baik lagi gitu ya. Yang efek kepada baik itu banyak orang. Ya tentunya for better or worse ya. Kita nggak bilang setiap penemuan yang ditemukan oleh engineer itu, setiap penemuan, setiap alat yang diciptakan atau setiap metode atau setiap apapun itu yang ditemukan oleh si engineer itu baik dan itu selalu baik, enggak, ada aja yang memang buruk yang ditemukan ya, tapi itu kan tetap berefek atau memiliki dampak terhadap kehidupan banyak orang gitu ya. Ya tentunya ini menaikkan yang namanya enormous ethical issue, baik itu di berbagai macam cabang teknik, apakah computing, apakah bioteknologi, apakah engineering yang berkaitan dengan energi gitu kan, dengan listrik gitu, atau dengan sumber daya gitu ya, berkaitan dengan engineering, civil engineering, berkaitan dengan aeronautical, dan berkaitan dengan engineering sub cabang engineering lainnya. Jadi itu kalau bicara tentang engineer gitu. Nah, permasalahan yang ada sekarang ini biasanya diketahui bahwa apa yang sudah kalian kerjakan itu baru setelah kalian mengerjakan sesuatu itu baru ketahuan permasalahannya. Ya, harusnya memang harus ada yang namanya guidance, harusnya ada namanya petunjuk, ada yang namanya rumusan masalah bahwa oh ini dapat guidance ini untuk profesional seperti ini loh gitu loh, yang bisa membantu. Ya tentunya salah satunya bisa membantu untuk mengambil suatu keputusan. Harus ada guidance-nya, petunjuknya. Nah, ini menjadi catatan penting juga kalau berbicara tentang terkait engineer. Lagi-lagi ini bahasa umum ya. Engineer almost always work for and with others. Oke.
Biasanya memang hampir keseluruhan engineer itu teknik, apapun itu tekniknya, mau teknik komputer, mau teknik bioteknologi, mau teknik energi, mau teknik sipil gitu. Dia pasti bekerja untuk orang atau bekerja dengan orang lain, bekerja untuk orang dan atau bekerja dengan orang lain. Sekalipun dia seorang penemu, pasti dia ada satu timnya untuk bekerja gitu ya. Apakah itu klien, employer atau kontraktor, oke? Okay? Bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk orang lain atau bekerja dengan orang lain, for atau with others gitu ya. Ada yang ada yang levelnya level klien, ada yang levelnya employer sesama pekerja gitu ya. Ada yang levelnya kontraktor atau ada levelnya leader di atas kalian gitu. Nah itu menjadi catatan kenapa engineer atau seorang technician itu harus bekerja untuk orang lain atau bekerja dengan orang lain gitu ya. Nah, tentunya karena kita bekerja sama orang lain, tidak bekerja sendiri, pasti ada yang namanya konflik. Oke. Apakah di antara profesional kita, dia misalnya sesama teknik komputer kita menemui konflik, di sesama tim kita, di sesama orang yang join pekerjaan sama kita, baik itu tadi klien, employer ataupun kontraktor, ada aja tuh nanti konfliknya. Oke. Yang ya pasti itu tercipta dari mereka sendiri atau dari regulasi ataupun dari ya mungkin nanti ada konflik interest dan segala macamnya. Yang namanya berdekatan itu pasti ada konfliknya. Nah itu tadi karena mereka si engineer itu tidak bekerja untuk dirinya sendiri, hampir semuanya itu bekerja untuk atau dengan orang lain, pasti ada yang namanya konflik. Nah untuk itulah mengapa perlu adanya suatu pemahaman etika di masing-masing individu yang bisa dikategorikan sebagai profesional atau engineering profesional. Harus memiliki yang namanya etika-etika yang menjelaskan, yang mengguidance mereka untuk dapat bertindak atau bersosialisasi di tengah pekerjaannya itu. Oke, nah tentunya engineering profesional itu bekerja untuk apa? Untuk well-being of society. Ya tentunya setiap teknisi engineers itu ya, setiap orang teknik itu apa yang dikerjakan itu, oke, ingat catatannya bukan hanya untuk better or worse, tapi bisa kita catat sebagai better harusnya. Well-being society. Oke. Untuk dunia sosial yang lebih baik gitu, dunia komunikasi yang lebih baik gitu. Itu engineer profesional harus bekerja untuk meningkatkan itu tadi. Nah, untuk itu si engineer profesional harus apa? Harus diminta untuk apa? Yang pertama, maintain and promote high ethical standard. Dia harus bisa namanya memaintain dan juga mempromosikan ethical standard yang tinggi gitu. Jangan sampai iya, udah deh karena pekerjaan saya kayak gini-gini aja, saya turunkan deh ethical saya, nggak boleh seperti itu. Dan kedua, harus memiliki apa yang namanya challenge unethical behavior. Maksudnya di sini adalah kalau kita ketemu kita tahu ada uh, behavior itu apa namanya sifat-sifat ataupun kebiasaan yang buruk gitu ya di dunia profesional pekerjaan. Nah, itu harus bisa kita apa namanya kita kalau misalnya dari diri sendiri kita harus bisa berubahnya. Itu challenge-nya. Kalau entahlah kita ketemunya di orang lain, kita harus bisa mengingatkan dia. Kita harus bisa mengedukasi dia bahwa oh ini nggak bener loh, ini salah loh. Nah seperti itu maksudnya challenge unethical behavior. Ada yang di kita mampu kita rubah lah untuk unethical behavior tadi menjadi ethical behavior. Berarti unethical berarti kan tidak etikal. Kebiasaan tadi dirubah menjadi kebiasaan yang etikal. Nah di sini ini saya mengambil catatannya di salah satu Royal Academy ya. Ada 4 fundamental principle ethical behavior dan decision making. Yang pertama ada akurasi and rigor. Yang kedua ada honesty and integrity. Akurasi dan rigor ini sebenarnya sama saja, bersifat apapun yang dikerjakan dia teliti dan tepat gitu ya, sesuai, strict gitu misalnya. Terus ada yang kedua honesty dan integrity. Honesty ini ya pasti kejujuran dan integritasnya itu gimana terhadap pekerjaan yang dilakukan dia, baik terhadap subjeknya, subjek pekerjaan ataupun objek pekerjaan di dalam profesionalnya. Terus yang kedua respect for life. Tentu walaupun kalian teknik komputer gitu ya, walaupun kalian nanti bekerja di bidang komputer, kalian harus respect yang namanya salah satunya life, respect yang namanya law, hukum gitu ya.
respect yang namanya lingkungan, ataupun public good gitu ya. Namanya kita bersosialisasi gitu. Jangan sampai pekerjaan kita, profesionalitas kita mengganggu orang lain. Ya, apakah mengganggu kehidupan orang lain gitu ya. Jadi misalnya kalau kita kayak apa ya, kita buat suatu komputer gitu ya. Kita buat satu komputer, contohnya kita buat laboratorium komputer deh, karena saya suka teliti, saya buat laboratorium komputer. Ternyata laboratoriumnya itu mengeluarkan radiasi, contohnya seperti itu. Atau perangkat-perangkat yang kita udah nggak kita gunakan lagi kita buang sembarangan, kan bisa mengganggu orang lain. Nah itu yang tidak boleh. Atau yang berkaitan dengan law, kalau law atau hukum gitu ya, kita mengerjakan suatu pekerjaan masih di dalam koridor hukum, terutama hukum yang ada di Indonesia, karena kita kan orang Indonesia. Jadi itu harus tetap diperhatikan. Respect ini tadi harus perlu ada yang namanya makanya masuk ke dalam fundamental prinsipal dari ethical behavior. Lalu yang selanjutnya adalah leadership and communication. Nah, leadership di sini sebenarnya bukan saya masih level pekerja sih, nggak ada dong leadership dari saya. Bukan berarti leadership di sini adalah jabatan, bukan. Leadership di sini adalah sifatnya, sifat kepemimpinan. Bukan berarti jabatan. Ya kalau jabatan ya tentu kalau baru masuk mungkin akan merangkak dulu, step satu one by one dulu untuk dapat jabatan yang tinggi gitu ya. Nah, maksudnya leadership dan communication di sini adalah leadership kepemimpinan dia. Walaupun dia sebagai pekerja baru gitu, pekerja paling bawah di dalam level pemerintah, di dalam level organisasi perusahaan misalnya, tapi dia memiliki skill leadership, skill kepemimpinan. Misalnya diberikan satu tugas kepada dia, apa yang bisa dilakukan dia terhadap tugas tersebut, bisa dibawa dia ke jalan yang mana gitu. Begitu juga dengan komunikasinya. Nah, yang harus kita lihat adalah statement 4 ini sebenarnya bukan perspektif. Fundamental principle ini sebenarnya bukan perspektif, dia bukan regulasi ataupun dia bukan standar. Karena tentu saja ini seperti tadi ini lebih ke budaya sih sebenarnya. Ini lebih ke gimana caranya kita bisa mengapain tugas ini gitu loh, menjalankan tugas ini gitu, menjalankan profesi itu sesuai dengan hati nurani dan budaya gitu kan, etika gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak ada standarnya, nggak ada, ini bukan regulasi, bukan standar yang harus dipenuhi, bukan. Tapi kalau bisa ini dimiliki gitu ya. Nah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama akurasi and rigor. Nah, ini nanti sebenarnya ada bahasan lebih lanjut lagi tentang akurasi and rigor, tapi itu di materi selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat aja yang berbicara tentang fundamental pertama, yaitu akurasi and rigor gitu ya. Engineering profesional memiliki duty, kewajiban untuk apa? Untuk acquire and menggunakan understanding, menggunakan pemahaman dia, menggunakan knowledge-nya, menggunakan skill yang dibutuhkan untuk apa? Untuk perform role mereka. Yang pertama, harus bertindak sesuai, always act with care, bertindak sesuai aturan gitu kan, ada care-nya, berhati-hati gitu ya. Jadi yang nggak sembrono, apapun yang dilakukan dia harus tepat gitu, nggak sembrono pekerjaannya. Menyediakan servis pada only in areas ya di mana dia kompetisi dia berada gitu. Ya sekarang misalnya dia profesional di bidang teknik komputer, ya iya dia harus memperformkan, menunjukkan servis di area tersebut. Apa yang bisa diberikan dia? Ya bukan berarti kalau seorang teknik komputer dia tidak bisa memberi saran untuk bidang lain. Nah, tapi kan sekarang permasalahannya adalah etika di profesional dia. Oke. Apapun bidang kerja, misalnya saya dosen atau ada nanti dokter, ya tentu sebisa mungkin itu dia kompeten di bidang dia sendiri gitu loh. Oke. Ya kan nanti orang nggak akan mau nanti kalian dianggap orang lain, oh ini si bapak ini adalah dosen tapi yang diajarkan dia adalah tentang apa, tentang misalnya kedokteran atau tentang pelajaran agama, kan tidak relevan gitu misalnya, kecuali kalau memang dia dosen dosen agama atau dosen apa gitu. Nah terus yang namanya engineer tadi harus keep their knowledge and skill up to date, harus tetap di up to date datanya, apanya itu knowledge dan skillnya. Lagi-lagi itu untuk tetap kita bisa
hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin lama semakin maju. Tentu kita harus mengupdate yang namanya skill dan kemampuan kita, skill dan knowledge-nya. Oke. Selanjutnya itu assist the development of engineering knowledge and skill in others. Ya tentu kita membantu, bukan berarti kita mencampuri pekerjaan lain gitu ya. Kita membantu dengan kemampuan dan knowledge yang kita miliki, kita membantu kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki, kita membantu orang lain di bidang yang mungkin bersinggungan dengan kita ataupun dengan yang berbeda tapi membutuhkan jasa dan bantuan kita. Itu harus bisa membantu. Terus selanjutnya dia bisa mempresent dan review teori, ya teori-teori pemahaman, evidence interpretation secara jujur gitulah, secara akurat, secara objektif gitu, tanpa bias gitu. Tentunya ini walaupun dia harus honestly, akurat, objektif dan tanpa bias, ini harus tetap memandang respecting reason alternative view. Ada alternatif atau jalan-jalan lain yang bisa juga mungkin nanti bisa dipakai. Engineering harus apa? Harus memiliki yang namanya bisa mengidentifikasi, bisa mengevaluasi, bisa mengkuantisasi, bisa memitigasi. Mitigasi itu mencegah gitu ya, atau memanage risk. Jadi bisa, ya namanya profesional pasti ada risknya. Apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini pasti ada risikonya. Nah itu profesional atau engineering tadi harus apa? Harus bisa mengidentifikasi risiko tersebut, harus bisa mengevaluasi risiko tersebut seperti apa, harus bisa mengkuantifikasi, itu maksudnya mengetahui jumlahnya seberapa banyak gitu dari risiko pekerjaan dia, bisa memitigasi dan juga bisa memanage. Mitigasi mengurangi ya, dan juga bisa memanage risiko yang ada yuk. Nah ini nggak boleh, yang namanya engineering itu nggak boleh mislead gitu, nggak boleh salah langkah gitu, atau bahkan dia mislead orang lain gitu. Dia membuat orang lain salah langkah dan juga dia dirinya salah langkah, itu nggak boleh. Sebisa mungkin harus tahu, oke, harus bisa yang namanya ini sebagai profesional kita harus bisa yang namanya di jalan yang baik dan benar gitu, sehingga orang lain yang bekerja sama kita atau kita bekerja sama siapa, mereka tidak salah jalan juga. Oke. Nah yang kedua dari empat prinsip tadi ada yang namanya honesty and integrity, kejujuran dan integritas gitu. Nah engineering profesional harus memiliki duty, kewajiban untuk uphold itu menaruh standar yang sangat tinggi untuk profesionalnya. Di dalamnya termasuk apa? Di dalam termasuk keterbukaan, keadilan, fairness gitu ya, honesty, kejujuran dan integritas. Nah, dengan demikian si engineer harus apa? Harus bertindak act in reliable and trustworthy manner. Harus bertindak sifatnya harus bersifat reliable dan juga bersifat dapat dipercayai tindakan dan kelakuan mereka gitu ya. Baik itu dipercayai orang lain ataupun orang yang bekerja dengan kita gitu. Selalu alert gitu ya, selalu waspada, be alert. Bagaimana pekerjaan yang mereka lakukan itu bisa saja nanti berefek atau berdampak pada orang lain. Nah itu harus selalu waspada gitu. Oke, pokoknya intinya jangan seenaknya saja bekerja di dunia ini. Bentang-bentang kalian dapat pekerjaan bagus, kalian langsung kalian memiliki terlebih lagi didukung dengan skill dan kemampuan yang mumpuni gitu ya. Jadi sok-sokan lah istilahnya, sesuka hati. Nggak boleh seperti itu. Harus alert gitu, harus waspada dengan kira-kira pekerjaan yang kalian lakukan ini berdampak bagi orang lain atau tidak, dampak buruk atau dampak baiknya tadi. Harus merespek privasi orang lain juga gitu, right-nya, hak orang lain harus kita lihat, reputasinya harus kita jaga juga itu. Jangan sampai kita ya pokoknya tadi semau sendiri, itu tidak boleh ya. Kita kan nggak mau diperlakukan semena-mena sama orang lain. Nah sebelum kita untuk jalan seperti itu ya tentunya juga kita harus bisa menunjukkan bahwa kita tidak semena-mena dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah respect confidentiality, respect kerahasiaan. Tentu ini berkaitan dengan privacy tadi ya. Setiap orang itu masih, walaupun sesama pekerja, walaupun sesama tim gitu ya, ada konfidensialitas yang harus dijaga.
Oke, kalau kaitannya dalam pekerjaan perusahaan, harus ada konfidensialitas perusahaan yang kalian jaga, nggak boleh kalian bocorkan ke orang lain gitu. Misalnya saya sebagai dosen, saya tahu data mahasiswa semua, saya tahu data-data dosen yang ada di sini semua. Tapi data kalian itu kan konfidensial, sifatnya konfidensial, sifatnya rahasia gitu ya. Bagi orang yang bertanggung jawab, data kalian itu penting gitu, bisa dijual data tersebut. Nah, tapi karena saya bekerja di suatu perusahaan, ya kita bilang lah kampus itu perusahaan juga ya. Saya bekerja di perusahaan, saya bekerja di suatu organisasi. Ternyata ini pekerjaan dan ini dibutuhkan confidentiality gitu. Saya tidak sembarangan menyebarkan data mahasiswa, saya tidak sembarangan menyebarkan data dosen yang saya punyai. Karena itu berkaitan dengan integritas saya, berkaitan dengan kejujuran saya di dalam dunia pekerjaan. Oke, itu harus kalian ingat. Kalau nanti kalian sudah bekerja, terutama confidentiality perusahaan ya, itu harus benar-benar kalian jaga. Jangan sampai confidentiality itu didapati terutama perusahaan pesaing, perusahaan orang lain, itu nggak boleh. Declare conflict of interest. Ini harus bisa kalian bedakan conflict of interest. Terutama conflict of interest ini harus bisa kalian pisahkan kehidupan personal kalian dengan kehidupan pekerjaan. Itu harus bisa kalian bedakan. Itu yang dimaksud dengan conflict of interest. Jangan sampai karena kalian di dalam dunia personal gitu ya, kalian sudah tidak suka dengan A, ternyata si A ini sudah satu kerjaan sama kalian. Nah, berefek lah atau berdampak pada pekerjaan yang kalian lakukan. Nah, itu tidak bisa. Harus benar-benar menunjukkan honesty dan integritasnya gitu loh. Ya dunia kerja, dunia personal ya dunia personal gitu. Atau misalnya, oh dia kemarin di dalam kehidupan berkeluarga dia sudah memaki-maki ayah saya, di kerjaan awas ya, nanti nggak akan saya luluskan pekerjaanmu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Harus dibedakan mana yang profesional, profesi, mana yang kehidupan personal. Terus menghindari yang namanya deception. Avoid deception and take step to prevent or report corrupt practice or professional misconduct. Nah, ini hindari yang namanya penipuan. Itu nggak boleh, deception atau penipuan. Bahkan kalau sebisa mungkin kita harus bertindak itu apa, untuk mencegah atau mereport kalau terjadinya praktik-praktik korupsi ataupun professional misconduct. Itu kita harus berani, harus jujur kita ya. Jangan memang berat untuk melaporkan atau mencegahnya, itu bisa saja kita terikut di dalam lingkaran dalamnya. Cuman kalau sudah kita semakin terbiasa, honesty dan integritas itu ada dalam diri kita, seberat apa cobaannya mungkin bisa akan kita lalui gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan reject bribery. Bribery itu suap gitu ya. Itu harus ditolak. Segala bentuk suap itu nggak baik, itu termasuk korupsi gitu ya, itu nggak boleh. Atau improper influence, masukannya dari mana ya, itu nggak boleh, itu harus di reject. Itu berkaitan dengan honesty dan integritas tadi. Oke, kejujuran dan integritas yang harus dimiliki pada 4 fundamental ethical principle tadi. Selanjutnya adalah respect. Nah, ini respect harus kita hormati. Respect for life, law, environment, and public good, ataupun respect semua aspek kehidupan, baik itu yang bersinggungan secara langsung dengan pekerjaan kita ataupun yang tidak langsung bersinggungan dengan pekerjaan kita. Itu harus respect. Dengan demikian, si engineer harus apa? Harus memiliki kewajiban untuk obey, untuk taat atau patuh semua kepada hukum, regulasi, fakta yang ada, standar yang sudah dipublikasikan, atau petunjuk di dalam wider public interest. Itu harus harus kita pahami gitu ya. Nah ya, sehingga dalam dunia respect ini, dalam bagian yang 4 prinsipal tadi, respect, si engineer harus apa? Si engineer harus bisa hold paramount the health and safety of others and draw attention to hazard. Harus bisa menjaga, nah ini berkaitan health and safety itu berkaitan dengan keamanan dan kehidupan orang banyak gitu ya. Jangan sampai bahkan draw attention to hazard. Hazard itu yang hal-hal yang berbahaya, nggak boleh seperti itu. Meyakinkan bahwa pekerjaan mereka itu lawful and justified. Pekerjaan yang mereka lakukan profesional itu memang masih masuk dalam koridor hukum dan sudah dijustifikasi oleh pihak yang berwenang gitu ya. Memang ini bukan tindakan ilegal, bukan perusahaan yang pekerjaan ilegal gitu.
recognize the importance of physical and cyber security and data protection, terutama kita gitu, terutama kita di dunia teknik komputer. Yang namanya kepentingan physical dan cyber security ini, perlindungan data itu harus penting. Ini harus bisa kalian recognize, harus bisa kalian tandai atau pahami gitu ya, harus bisa diketahui oleh masing-masing individu ethical profesional untuk mengetahui mana yang sifatnya security-nya itu harus dilindungi datanya. Lalu respect and protect personal information and intellectual property, ya seperti nama, tanggal lahir, nomor telepon, nah, baik itu di dunia kerja ataupun enggak, itu harus bisa kita respect, harus kita hormati gitu ya. Intellectual property ini tidak sembarangan kita bisa menyebarkannya sama orang lain. Makanya contoh sederhananya seperti nomor telepon, itu yang paling sederhana, itu yang harus bisa kita respect gitu ya. Secara profesional kalian nggak berhak membagikan nomor telepon saya, oke? Makanya kalau mungkin saya selidiki satu persatu, pasti nanti kalian nanya, oh nomor telepon Pak Gary siapa? Kalian nanya dari si teman kalian A, teman kalian B, atau dosen A, dosen B. Harusnya itu nggak boleh. Boleh kalian nanya, tapi si yang memberikan informasi kepada kalian itu harusnya meminta izin dulu kepada saya sebagai pemilik nomor gitu. Apakah nomor saya boleh dimiliki oleh mahasiswa, boleh disebar atau tidak? Oke, itu kalau misalnya nanti kalian sudah kerja, itu harus kalian pertimbangkan. Tidak sembarangan nomor yang kalian punya itu bisa dikasih sama orang lain. Secara ada baiknya sebelum kalian mengasih nomor tersebut sama orang lain, kalian minta izin dulu dengan si empunya atau si yang orang yang mempunyai nomor tersebut. Oke. Terus melindungi, bahkan kalau perlu untuk mengimprove yang namanya network environment. Terus maximize the public good and minimize both actual and potential adverse yang mengefek pada their own and succeeding generation. Oke, maximize public good-nya untuk kehidupan sendiri ataupun untuk kehidupan generasi mendatang gitu. Oke, nah selanjutnya ada leadership and communication. Nah ini bukan jabatannya ya, tapi ini adalah sifatnya. Sehingga engineer profesional itu harus memiliki kewajiban untuk apa? Untuk abide, untuk patuh kepada etika-etika yang ada, norma-norma yang ada, dan bahkan mempromosikan high standard untuk leadership dan communication. Be aware of the issue that engineering and technology raise for society. Yang nggak sembarangan itu kita menggunakan teknologi yang ada sekarang untuk hal untuk menjatuhkan orang lain, itu nggak boleh. And listen to aspiration and concern of others. Ya, tentu kita harus bisa mendengarkan banyak masukan dari orang lain, apalagi dipermudahkan dengan teknologi sekarang ya. Terus dapat mempromosikan equality, diversity and inclusion, itu dalam leadership. Yang selanjutnya adalah dapat promote public awareness and understanding dari apa yang dikerjakan dia, keuntungannya, apa yang didapat oleh engineering tadi, achievement yang didapat oleh si engineering tadi itu bisa dipublikasikan gitu. Yang selanjutnya adalah ya berkaitan dengan leadership dan communication, harus objektif dan juga jujur gitu. Objective and truthful pada macam-macam statement. Tentunya masih dalam personal kapasitas mereka. Nah, selanjutnya adalah challenge statement or policy that cause the professional concern. Nah ini kita juga yang namanya leadership and communication, boleh kita memiliki sifat untuk mempertanyakan kira-kira policy ataupun statement yang sudah ada sekarang itu sesuai nggak dengan kita. Itu boleh di challenge, itu boleh kita pertanyakan, atau bahkan nanti kita bisa mengajukan atau mengusulkan yang lebih bagus lagi untuk memperbaiki policy dan statementnya yang pastinya berdampak pada concern profesionalitas kita. Oke. Jadi demikian untuk diskusi kita sekarang terkait statement of ethical principle. Kalau memang ada pertanyaan bisa kalian tanyakan nanti melalui media WhatsApp grup kita. Oke, sampai di sini dulu. Nanti videonya akan saya upload, bisa kalian pelajari terlebih lagi, dan materinya sudah tersedia, bisa kalian pelajari lebih dalam lagi. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang.